Hai, welcome back semuanya. Akhirnya setelah beberapa minggu terakhir podcast hari ini terasa sedikit lebih lega nih. Finally. So, tanpa berlama lagi, let's roll the intro. Hai, apa kabar semuanya? Bersama gue Hari dan Civivi lagi di sini. Hai. Tapi by the way ya, ini gue baru nyadar nih. Kenapa semua orang di komen di TikTok ataupun YouTube itu manggil lu itu semuanya pakai nama Civivi gitu. Seakan-akan lo itu enci-enci satu Indonesia gitu. Enggak ya, tapi gue juga bingung sih. Jadi ada beberapa, ada satu orang yang gue inget. Siapa ya? Jangan di-mention namanya, tapi ada di salah satu recently video kita. Dia ngomong gini kayak, suka banget nontonnya podcast kakak. Semangat terus ya Ci gitu. terus dia komen lagi, ya habis kak terus Ci gitu. Yang mana ini yang bener ya, kakak atau Enci nih? Iya, tapi iya ya, pada manggilnya Ci ya Har emang. Sih gue bersadar sih. Pengetahuan gue ya, pas gue lagi baca-baca komen, kenapa nih orang pada ikut manggil Enci? Seakan-akan tuh lu sangat tua gitu loh. Gue jadi merasa bersalah nih. Mungkin karena gini aja sih. Mungkin karena lu manggil gue Cici kan. Jadi mereka ngikut aja gitu. Padahal sebenarnya yang lain itu boleh manggil lu Vivi ataupun Steffi gitu loh. Iya, karena setelah kadang-kadang beberapa mereka kayak kaget gitu. Iya, ternyata lebih muda dari gue gitu. Tapi tetap aja manggilnya Ci gitu. Terus gue kayak, ya gak apa-apa juga. Karena kebawa gue gitu ya. Kayaknya sih, iya ya harganya. Karena yang mereka denger kan caci terus kan. Terus ya udahlah gitu. Ya udah manggil Ci aja. Ya gue manggil lu Cici kan karena emang lu lebih tua dari gue kan. Jadi sebenarnya nama Civivi itu Steviani Emma Surya. Steviani apa ya? Gue lupa bahkan. Iya, Steviani Emma Surya. Kalau gue Hari. Jadi bebas lu mau manggil gue apa, Hari atau Dek Hari. Atau Vivi atau Steffi ataupun Civi terserah. Tapi nama Civivi itu aslinya Steviani Emma Surya. Yes. Anyway, hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik nih. Jadi kan minggu-minggu lalu itu kan kita udah sempat ngebahas nih tentang perasaan gue yang memanas. Hari ini kita agak tone down sedikit lah. Ya, kenapa tadi kamu bilang akhirnya lega nih apa maksudnya? Enggak, ya karena kan udah dibahas di podcast kemarin tuh. Jadi mungkin buat yang penasaran, ya boleh dilihat di podcast sebelumnya lah. Episode sebelum persis ya? Yes, karena di sana ya ada sedikit cerita tentang gue lah. Tapi ya begitu. But hari ini gue mau nanya sesuatu yang mungkin banyak orang pertanyakan juga nih. Oke. Menurut lo nih Ci, cowok dan cewek itu bisa temenan gak? Bisa lah. Lah, kenapa bisa? Menurut gue gak bisa. Menurut gue gak bisa. Terus kita? Nah ini yang mau gue tanyakan juga. Kenapa kita bisa? Kenapa kita bisa? Oh, gue inget. Apa? Ada juga yang komen di TikTok. Apa tuh? Apa tuh? Loh ini cowok cewek ngobrolnya nyambung kok bisa cuma temenan. Nah, gitu. Itu kan pertanyaannya kenapa bisa? Harusnya tuh menurut gue ya, cowok dan cewek tuh ketika satu cowok dan satu cewek tuh bisa ngobrol dengan baik, ngobrol dengan nyambung, harusnya satu atau keduanya itu pasti ada menyimpan perasaan gitu loh, menurut gue. Makanya menurut gue agak susah nih untuk cowok dan cewek tuh bisa punya hubungan yang teman aja gitu. Yang bener-bener platonic relationship gitu maksudnya. Yes, platonic relationship. Bagi yang gak tahu platonic relationship, apa tuh Ci? Coba bisa dijelaskan. Platonic itu kupikir gini, platonic itu ketika dua orang pokoknya temenan terus gitu, tak pikir awalnya ya. Tapi ternyata platonic relationship itu adalah dua orang yang secara teoritis atau misalnya orang lain tuh ngelihatnya harusnya dua orang nih cocok nih, harusnya dua orang tuh pacaran nih, harusnya dua orang bisa bareng nih gitu. Tapi keduanya terus kemudian memutuskan untuk enggak ada apa-apa.
temenan aja. Heeh. Gitu. Jadi secara teoritis sama secara prakteknya tuh beda. Sehingga kemudian orang bilang, oh ternyata mereka platonik aja hubungannya gitu. Oke, menurut lo nih, kenapa bisa seperti itu? Padahal si cowok dan si ceweknya ini ngobrolnya tuh nyambung terus. Tapi kenapa bisa cuman platonic relationship? Nggak lebih dari itu. Karena gini ya Har, aku tuh sempat baca Haha. di salah satu majalah online ya. Karena kan sekarang majalah kan ada yang subscribe gitu kan, yang yang bulanan tuh loh. Kan dulu Iya, kan modelnya iya. kan, kalau dulu kan dikirim ke rumah, kalau Iya. sekarang subscribe. Iya, Nah, iya. Tabloid lah, kayak tabloid gitu. salah satu jurnalisnya tuh bagus banget sih. Dia nulis gini, Apa tuh? berdasarkan berdasarkan hasil riset yang dia baca dan dia praktekkan sendiri gitu ya. Heeh. Katanya orang yang berpikir bahwa nggak mungkin bisa gitu, dan mereka, dan karena dia berpikir cowok dan cewek nggak mungkin bisa berteman, akhirnya dia juga nggak pernah membuka kesempatan dirinya untuk berteman. Itu biasanya adalah orang-orang yang berpikir bahwa semua orang itu pasti motifnya adalah romance. Oke. Jadi si orang itu berpikir demikian gitu. Oke. Nah Terus, karena dia berpikir demikian, akhirnya siapapun yang deketin dia tuh dia berpikir kayak ada apa nih, pasti ada sesuatu, nggak pasti ada sesuatu, kayak gitu. Oh, jadi kayak ada prasangka duluan ya? Menurut jurnalisnya sih gitu. Jadi dan berdasarkan cowok-cowok yang mereka lucunya adalah cowok-cowok yang diwawancara itu tuh bilang bahwa kalau ada yang bisa, ada yang enggak kan. Yang bisa tuh ditanya, kenapa kok kamu bisa punya temen cewek gitu kan? Iya. Terus dia jawab, ya karena aku merasa temen cewekku ini sebenarnya tertarik sama aku. Nah, kayak gitu Har. Nah terus terus kan si jurnalisnya nanya kan, kenapa kamu berpikir demikian? Nah tapi memang katanya cowok-cowok itu merasa kayak, loh aku yakin cewek ini tuh tertarik sama aku dan perasaannya tuh mutual gitu loh Hari. Anjay. Nah cowok itu ternyata cowok itu punya kecenderungan ke sana. Oke. Padahal cowok itu padahal kenyataannya enggak. Si ceweknya lucunya enggak. adalah si ceweknya ketika ditanyain kan, cewek itu bilang enggak ada perasaan apa-apa, dan aku yakin dia juga nggak ada ketertarikan apa-apa sama aku gitu. Ngerti gak sih? Jadi nggak ketemu. Iya, oke. Kok bisa? Terus. Dan menarik nih. Itulah dimana akhirnya muncullah platonic relationship gitu. Oke. Jadi maksudnya secara teoritis itu katanya memang ceweknya yang kemudian lebih memang close down aja, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi sedangkan cowoknya tuh sebenarnya selalu katanya cenderung selalu membuka kesempatan untuk itu berubah dari platonic ke romance. Berarti ibaratkan hubungan si cowok dan si cewek itu hanya dibatasi oleh sebuah garis tipis gitu ya, atau sebuah benang tipis yang dibentuk oleh ceweknya. Jadi kalau misalnya si ceweknya ngelangkah, berarti si cowoknya dengan senang hati membuka opportunity itu. Karena cowoknya tuh bakal merasa gini kayak, tuh kan bener bener kan, soalnya ketarikan, iya kayak gitu. Nah justru makanya cewek itu yang sering katanya kaget ketika cowok itu tuh confess gitu misalnya, loh ternyata ada sesuatu tuh gitu. Karena dianggapnya tuh, itulah kenapa cewek jadi lebih takut ketika dia mau confess, karena dia yakin banget cowoknya tuh gak suka sama dia. Sedangkan kalau cowok mau confess, cowok tuh lebih yakin cewek ini suka sama dia. Nah itu kan menjadi sebuah jadi sebuah perdebatan yang membingungkan gitu bagi kedua belah pihak. Itu yang membuat kadang cowok dan cewek tuh susah berteman, karena yang satu nyangkanya si ceweknya ada perasaan, sedangkan si ceweknya enggak, dan vice versa. Makanya gue bilang cowok dan cewek itu sangat susah untuk bisa mempunyai hubungan pertemanan seperti biasa. Pasti suatu waktu salah satu di antara mereka pasti punya perasaan itu. Nah, lucunya adalah literally apa yang terjadi sama kita ini adalah apa yang dikatakan di jurnalis itu gak sih? Exactly. Makanya sebenarnya ini ketika gue menanyakan ini, sebenarnya ini juga perdebatan batin di gue. Karena gue bilang, karena menurut gue cowok dan cewek tuh nggak bisa punya hubungan lebih dari teman. Tapi kita ini apaan nih? Apakah hubungan profesional kah? Atau kakak adik kah? Atau gue nggak tahu.
ketika gue baca itu sebetulnya gue nggak yang sepakat banget juga sih, karena kayaknya pasti ada pengecualian kan, pasti ada cowok-cowok yang merasa ya ini temenan gitu. Itu kan riset kan pasti ada margin of error gitu-gitu kan. Cewek pun juga pasti sama, pasti ada cewek juga yang GR-an, karena gue juga punya temen yang cewek yang GR-an gitu. Pasti dia ada sesuatu sama gue kayak gitu. Yes. Tapi kalau gue sih lebih suka kasus per kasus ya Har. Dalam kasus gue nih misalnya ya, gue tuh tidak merasa semua orang tuh motifnya selalu romance. Oke. Dan benar memang gak semua orang, kalau cowok dan cewek pertemanan itu memang gak semua motifnya itu romance. Bahkan dari zaman gue kecil banget ya, gue tuh merasa kayak sama temen ini tuh kayak gini sama temen cowok. Dan kebanyakan temen gue tuh memang cowok, walaupun yang terdekat cewek ya. Maksudnya yang deket banget yang kayak bertahun-tahun, yang kamu tahu juga orangnya kan. Itu tuh bertahun-tahun tuh cewek. Tapi kalau temen secara general itu kalau dihitung tuh kayaknya banyakan cowok gitu. Nah, tapi gue tahu bahwa sama temen ini itu kayak gini, sama temen ini tuh kayak gini gitu. Jadi gue tuh sama dia tuh kayak basicnya tuh bener-bener berteman gitu. Dan justru ya Har, dari banyak pertemanan itulah makanya kemudian mudah untuk gue mengerti. Gue mau ngomong mendapat pacar tapi agak bagus nih. Maksudnya mudah untuk gue kemudian mengerti cara pikir lawan jenis gitu. Sehingga ketika gue pacaran, jadi lu bisa memanipulasi pikiran lawan jenis gitu ya? Gue gak tahu apakah itu manipulasi ya. Tapi maksudnya gue merasa lebih mudah untuk gue memahami cara pikir para lelaki ini gitu. Karena gue udah denger semua keluhan-keluhan hidup mereka gitu ya. Terus gue kayak ternyata cara pikir mereka tuh kayak gini. Jadi ketika gue pacaran tuh gue gak terlalu membawa perasaan gitu loh. Kayaknya itu deh yang kemudian enak untuk teman-teman, untuk cowok-cowok ini temenan sama gue. Kayaknya di situ deh. Tapi ada yang berakhir dengan menaruh harapan ke lu gak? Anjir, jawaban gue adalah apa yang diomongin sama magazine itu. Gue mau bilang gue gak rasa gak ada gitu. Nah tapi ternyata aduh. Tapi maksudnya gini, gue rasa semuanya teman. Tapi yang benar-benar kayak comes out confessing gitu ada, tapi nggak banyak sih kasusnya. Nah sebenarnya itu juga yang jadi kekhawatiran gue gitu loh, kenapa gue menanyakan ini. Karena biasanya ya kalau misalnya orang udah di sebuah hubungan, biasanya yang dipermasalahkannya itu kenapa lo masih ada teman cewek. Ketika orang udah in relationship, misalnya gue udah punya pacar nih, misalnya ya. Oke, jangan deh, jangan. Misalnya harus 2 kali. Misalnya ya. Ya gitu dong, belum ada yang daftar nih. Sorry. Oh iya bener. Misalnya ada 2 orang yang pacaran nih. Biasanya itu si cewek yang selalu nanya nih, kenapa lu masih sering keluar dengan temen cewek lu yang ini? Emang kalian ada hubungan apa? Nah biasanya kalau misalnya dua orang udah berhubungan, temen ceweknya dia yang sebelumnya cuma temenan doang, itu menjadi apa ya namanya? Kekhawatiran si cewek bahwasanya si cowoknya ini punya hubungan spesial sama temen ceweknya itu. Membuat ceweknya merasa kurang secure ya dalam hubungan itu gitu ya. Bener. Jadi banyak overthinking gitu lah. Gua rasa tuh tergantung banget sama si temennya juga gak sih Har? Soalnya gue gak pernah sih teman-teman cowok gue terus kemudian kayak kenapa kamu masih temenan sama Steffi? Kamu masih habis jalan sama Steffi ya? Kayak gak pernah digituin gitu loh Har. Kayak mereka tuh gak pernah ada kekhawatiran bahwa aku akan nikung cowoknya gitu. Kenapa? Aku gak tahu. Soalnya orang lain berpikiran seperti itu. Nah berarti mungkin memang ada 2 hal. Pasti 2 hal. Pertama memang temannya bikin curigation ya kan. Atau memang ceweknya curigaan. Berarti kan harus ada 2 nih, tergantung dong. Kalau misalnya memang ceweknya sana parno, gue gak pernah ngapa-ngapain pun ya bisa jadi kehidupan gue salah kan, meskipun gue ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya memang ceweknya yang misalnya memang nakal atau ganjen atau gangguin gitu ya agak susah kalau ceweknya mau nggak insecure kayak gitu. Makanya kalau kamu bilang sama aku itu kekhawatiranmu. Bukan kekhawatiranku, kekhawatiran beberapa orang. Kekhawatiran beberapa orang di mana kemudian terutama mungkin cewek ya. Kalau misalnya cowoknya punya teman cewek gitu. Sebaliknya juga bisa seperti itu loh.
Kan ada cewek yang Oh. punya banyak teman cowok kan. Nah, Ah. cowoknya juga kadang insecure. Kadang gue juga bisa kayak gitu nih. Oh, kenapa ya Har? Nih, Heeh, fun fact ya. Gua kan punya temen cowok kan, heeh, ya kan. Dan kalau heeh, misalnya gue keluar sama temen cowok heeh. gue ngomong sama cowok gue. Maksudnya gue keluar Iya. sama ini. Mereka tuh siapa, lalalala, terus kemana, ngapain, udah gitu. Tapi gue tidak ini nih, gue nggak nanya boleh nggak gitu, enggak. Oh. Tapi cowok lu Gue nggak tahu, nggak pernah mempermasalahkan itu? enggak. Karena dia pun begitu. Dia pun kalau keluar sama teman-teman ceweknya pun kayak aku mau keluar sama ini, makan di sini jam segini, ke sini, terus nanti kalau udah pulang. Ya lah gitu dah. Itu siapa? Dia teman main game atau Mhm, misalnya gini-gini terus mhm. udah. Terus gue nggak pernah ada perasaan kayak siapa dia? Apa? Mau ngapain? Itu nggak pernah. Berarti lu Gue nggak juga tahu. mungkin karena dari lu juga nggak pernah menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan gitu loh. Makanya dia Iya, jadi juga, mungkin cowok lu juga merasa ah, secure aja. iya bisa jadi, dan mungkin karena aku juga punya banyak teman cowok, gue jadi kayak ngerasa masa gue ngelarang dia gitu kan, kayaknya Iya. tergantung. Dan lu Semua tuh juga, balik lagi tergantung pasangan kitanya nggak sih? iya benar. Oh, gue punya cerita seru. Apa tuh? Jadi gini, ngomongin soal cowok sama cewek, terus kemudian cowoknya bergaul banyak sama cewek gitu kan, mesti Heeh. kayak sama lawan jenis lah ya, Iya, punya iya. kenalan banyak lawan jenis. Heeh. Ada teman gue yang dia tuh udah menikah, Heeh. terus udah punya anak. Oke. Nah terus tuh dia tuh ya sampai tahu semua password WhatsApp, iya kan ada kan bisa di password tuh WhatsApp sekarang, tahu Heeh, password WhatsApp, terus tahu bisa di cloning WhatsApp, dia tahu semua. Benar, cewek istrinya ya Istrinya. yang gituin suaminya. Dia tuh sampai Anjir. tahu semua akun medsosnya, Double TikToknya, protection. semua. Dia tuh sampai di cloning, ngerti gak sih, kayak semua Anjir. kegiatan HP-nya dia tuh di cloning. Dan Terus? tetap diselingkuhin. Oh iya. Dan tetap diselingkuhin tanpa ceweknya tahu. Jadi menurut gua nggak ada yang bisa dikendalikan gak sih kalau memang pasangan kita tuh memang mau sama orang lain gitu loh, maksudnya kayak meskipun dia ngaku itu temen, ngaku itu bukan temen, ngaku nggak ngapa-ngapain, ngaku ke laundryan, ngaku ke cucian mobil, tetap aja kalau misalnya dari orangnya begitu susah. Makanya gue nggak tahu ya, karena mungkin gue merasa gue mau dipercaya, jadi gue juga percaya kali ya. Nah, iya sih. Apa mungkin karena semakin kita mengkekang pasangan kita, ataupun semakin kita mencurigai pasangan kita, malah hal itu yang membuat pasangan kita jadi merasa risih dan jadi pengen melakukan hal-hal yang aneh gitu. Kayaknya tuh nggak ada yang paling bener yang paling salah sih Har, karena ya riset gue tuh juga baca nih, kayak kenapa gue baca ini ya, tapi ini nih waktu gue S2 itu kan disuruh bikin riset tentang intra and interpersonal relationship gitu. Nah terus waktu itu kan yang paling deket kan suami istri dong pasti kan, couples gitu. Dia tuh bilang bahwa salah satu riset tuh menemukan kalau ketika suami istri itu tuh udah lama gitu ya, udah dalam rumah tangga lama, ternyata keduanya itu lebih waras masing-masingnya dan hubungannya tuh lebih waras. Dia istilahnya sane sih, aku nggak tahu ya apa sane tuh waras kan? Waras sih, waras. Ya kan? Lebih waras ketika masing-masing punya teman beda opposite sex di luar hubungan itu gitu. Jadi misal nih, kayak aku punya teman kamu gitu dan aku punya pacar kan. Jadi jauh lebih sehat kalau misalnya kamu tuh bahkan nggak kenal sama pacarku gitu. Jadi bener-bener nggak harus kumpul gitu loh, ngerti nggak? Iya, oke. Jadi tuh kayak aku punya kehidupan yang terpisah dari kehidupan rumah tanggaku, dan itu bersama teman-teman dari different or opposite sexes gitu. Nah terus kan jadi bingung ya, katanya tadi kalau misalnya cowok bisa cenderung selingkuh gitu kan, atau berharap atau attracted sama lawan jenisnya. Kalau punya teman lawan jenis. Tapi kalau cewek katanya nggak tertarik dan bahkan nggak peka gitu kan. Jadi cowoknya juga merasa, jadi misalnya nih istrinya punya teman cowok, terus suaminya tahu ya, suaminya tuh bisa bakal ngomong kayak, nggak mungkin, pasti dia tertarik sama kamu ya kan? Karena memang itu yang dipikirkan cowok gitu kan. Sedangkan ceweknya nggak tertarik, memang karena itu yang dipikirkan dia. Nah ternyata tapi
hasil riset itu bilang gini, Mhm. meskipun ada attraction, meskipun ada desire gitu ya, Mhm. meskipun pernah ada, itu tuh bukan berarti translated to Pernah tindakan. ada rasa. Gue gak siap lagi mikir. Udah mulai gila Bentar nih ya, anak putus maaf cinta. ya. Maaf ya, selain suara menyanyi gue, kalau misalnya Anda mendengar suara rintikan hujan, maaf Terus kita suara rintihan tetes matanya Hari dalam hatinya, lu tau gak? tetes air mata. Anjir, nyambung lirik aja. Iya, sorry ya, ini lagi hujan nih. Jadi maaf Dia lagi kalau gila lu audionya bener-bener. sedikit terganggu. Oke, lanjut. Apa tuh? Apa tadi? Jadi intinya tuh Mhm. banyak riset juga yang menemukan bahwa nggak apa-apa, itu tuh sehat Mhm. gitu loh. Pertemanan itu tuh mungkin terjadi dan malah Iya. sehat untuk kedua belah pihak, termasuk untuk Mhm. pernikahannya itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang kayak kenapa kok kita bisa berteman, padahal harusnya nggak bisa gitu-gitu kan. Iya. Menurutku sih dalam kasus kita ya bisa-bisa aja ya Har, karena Berarti gini, emang kasus per kasus itu beda kan? gue nggak berniat untuk rude ya atau kasar ya, Mhm. tapi gue nggak pernah melihat lu sebagai cowok. Anjir, gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Eh, bukan kemudian gue melihat lu sebagai cewek, bukan. Tapi maksudnya Tahu tahu buat gue tahu tuh tahu lu, tahu. buat gue Tahu tuh tahu. kayak lu kayak adik gue aja gitu Iya, loh. maksudnya Kayak nggak punya pemikiran bahwasanya untuk punya sexual sexual relationship relationship atau atau romantic romantic relationship itu relationship. tuh nggak ada. Jadi Mm-mm, mm-mm. Ya jadi nggak, ya inten memang it's normal ya. dan lu tadi kan nanya ke gue. Jadi Mhm. hubungannya apa sih? Profesional kah? Friendship kah? Ketika kita ngobrol gini ya friendship, ketika nanti kita kerja bareng ya profesional. Jadi gue nggak ini loh, Mhm, gue nggak harus kayak oke, pertemanan gue harus profesional. Agak susah nggak sih kayak mhm, kayak mhm. ngitung-ngitung pertemanan gitu loh kan. Dan kalau misalnya kayak kita di profesional, kita kerja Mhm. bareng pun juga nggak boleh melibatkan perasaan friendshipnya karena nanti malah hancur kan bisnisnya Benar, gitu benar. loh. Kayak Kalau gitu-gitu loh menurut gue harus profesional, kalau lagi ya. ngobrolin friendship ya friendship. Harus dipisah Menurut lah. gue harus dipisah Dan nggak boleh ada jadi hard feeling juga. kalau kerja ya udah lagi ngebahas sesuatu ngamuk ya udah tapi udah gitu loh maksud gue. Jadi nggak Iya, ada yang iya. kayak benci apa gimana gitu. Tapi Mhm. ya Har, gue tuh kan termasuk orang yang selalu berteman dengan mantan-mantan gue kan. Mhm. Maksudnya hubungannya tuh berteman dan baik gitu. Ketika dia Mhm. buka kafe, gue diundang datang gitu. Mhm. Mhm. Jadi bukan gue berpikiran sepihak nih, memang iya dia berpikiran seperti itu gitu. Dan Heeh. gue nemu banyak orang di mana mereka tuh sekali putus terus kayak udah di-delete dari hidupnya gitu loh Har. Manusia tuh kayak masuk ke bumi udah nggak ada lagi gitu eksistensinya. Oke. Kayak gitu. Ya Nah, sebenarnya kenapa ya? oke, gue pernah punya experience seperti itu juga. Tapi jujur Apa ya, yang mana? yang ketika udah putus hubungannya tuh ya Bye-bye. kayak bye-bye, kayak orang asing gitu loh. Heeh. Menurut gue ya, berdasarkan pengalaman gue ya, karena ketika lo putus ataupun menyudahi apapun hubungan kalian itu, kalian memutuskannya itu secara nggak baik-baik. Biasanya hubungannya bubar karena bukan sesuatu yang baik gitu. Ya bisa itu juga. Cuman maksudnya tidak dibicarakan secara jelas gitu. Tidak diselesaikan secara jelas. Makanya kayak ada lingering feeling yang membuat hubungan kalian itu jadi terasa awkward gitu loh kalau ketemu. Nah, gue pernah Gitu kejadian ya. kayak gitu. Sebenarnya aku juga kalau ketemu ya bukannya langsung kayak Hahaha hihi warawi gitu. bespol gitu juga enggak. Tapi Iya. maksudnya ya pasti tahu lah ini pernah mantan gitu. Tapi kan tapi tuh kemudian nggak tahu ya, aku hanya merasa kayaknya dan dia pun setuju bahwa kalau gue harus nyari, misalnya dia butuh penulis gitu ya. Mhm. Dia ngomong, gue sih bakal kontak lu ya Steph, daripada gue harus nyari-nyari orang yang mesti gue percaya lagi gitu. Jadi gue merasa kayak oh yaudah, itu kan malah jadi kayak apa ya, kesempatan untuk berbisnis di depannya gitu menurut Opportunity. gue. Tapi hal itu bisa terjadi sih menurut gue kalau kedua belah pihak ataupun salah satu pihak itu merasa ya semuanya itu ya udah clear gitu. Kalau temenan ya sekarang hubungan kita ya cuma temenan aja. Maksudnya kesalahan di waktu sebelumnya ketika pacaran ataupun ketika berhubungan itu udah berdamai gitu loh dengan masalah itu loh. Jadi masalahnya udah clear semua. Makanya Menurut udah lo itu bisa terjadi menurut lo itu seharusnya bisa terjadi di semua hubungan gak Har? seharusnya bisa.
Tapi ketika seseorang menyudahi sebuah hubungan, kadang orang itu bego gitu kayak gue. Kayak gimana ya? eh untuk menyudahi sebuah hubungan dengan baik dan bijaksana itu menurut gue susah. Karena mungkin dulu gue masih Oke. belum dewasa ya, masih belum bijak ya. Ya sekarang juga nggak Hmm. bijak-bijak banget sih. Cuman menurut gue harusnya kalau misalnya lo mau menyudahi sebuah hubungan, ya lo harus menyudahi sebuah hubungan itu dengan jelas gitu. Karena itu tuh Berarti akan biasanya lebih emang baik. ada yang emang biasa orang kalau putus tuh kenapa sih, Har? Maksudnya gimana sih, Har? Apa yang membuat mereka tuh nggak clear gitu tuh apa sih? Nanti itu bisa jadi satu episode terpisah tuh. Oh, oke. Itu bisa Oke, jadi oke. satu episode yang seru tuh karena itu sering terjadi di gue sih. Enggak Maksudnya gini, karena gue tuh ngelihat komen-komen TikTok kan, terus gue minta maaf ya kalau gue nggak bisa reply semuanya, kalau gue nggak bisa love semuanya, tapi gue baca ketika ada waktu. Jadi mohon maaf kalau nggak cepat. Jadi banyak yang komen kayak gini, ah ini mah hanya teori gitu. Terus yang kayak mana? Yang mana? yang kita bahas ini kalau yang ini awalnya kalau lu mau putus itu lo inget gak? Oh, Pastikan harus oh iya, clear iya, gitu iya. loh. Oke. Itu tuh kayaknya menyentuh emosi banyak orang sampai mereka tuh emosi gitu. Enggak, nyataannya enggak gitu. Terus gue Oke. bingung kan karena gini, karena gue tuh nggak ngomong itu karena hanya karena itu kondisi ideal, tapi Iya, maksudnya itu yang iya. terjadi di gue gitu loh. Jadi dan ketika gue belajar, oh ternyata ini terjadi di banyak orang juga. Nah kenapa banyak orang juga ternyata yang nggak terjadi gitu. Jadi gue bingung. Oke, nanti kita siapkan satu episode untuk itu. Karena hal itu kejadian di gue nih. Karena gue tahu persis nih kenapa gue bisa seperti itu. Akhirnya gue bisa mengerti kenapa gue bisa seperti itu. Jadi mungkin nanti Dan sudah belajar. semoga sudah belajar. Semoga sudah Oke. belajar dan ya nanti kita sharing lah di satu episode selanjutnya nih. Tapi nih berhubungan dengan baik lagi ke tentang pertemanan cowok dan cewek nih. Menurut gue berarti hal yang penting supaya tidak ada kecurigaan bahwasannya pasangan kita itu punya hubungan spesial dengan orang lain itu sebenarnya adalah trust gak sih, Ci? Lo inget gak sih, Har? Beberapa saat lalu ada yang komen soal bahas FBB dong. Ya inget gak? FWB. FBB. Ha. Ya kan ada Iya, yang itu. iya, Terus iya. tapi kita merasa belum sanggup bahas itu ya Belum kan. punya experience-nya nih, maaf nih. Terus juga gue lihat di komen-komen TikTok ada yang bahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan gitu-gitu. Gimana kalau ini nih unrequited love. Ya Oke. kan? Gue baru Terus- merasakan tuh. Nah terus tuh bilang gini, gue akhirnya sekarang temenan aja soalnya gue demen tapi nggak, gue temen tapi cuma gue demen cuma dianggap temen kayak gitu. Anjay. Nah gue tuh Anak senja baca-baca itu banget. kan kayak apa ya, itu adalah bahan belajar gue gitu kan. Ternyata itu tuh bukan platonic relationship. Meskipun tadi gue bilang bahwa platonic relationship adalah ketika dua orang tuh memutuskan untuk berteman saja saat seharusnya cocok bersama gitu ya. Tapi itu tuh dimana keduanya tidak berharap untuk bersama. Baru itu platonic. Yes. Jadi kayak ya cocok tapi ya udah gitu. Tapi kalau misalnya salah satu berharap itu bukan platonic, itu friendship with ulterior motive sih. Oh. Ada motif tertentu tersembunyi gitu loh. Ada udang di balik bakwan. Ya, termasuk FWB. Ternyata FWB itu bukan platonik, meskipun memang mereka tidak tertarik untuk kemudian misalnya punya romance relationship gitu. Ternyata itu nggak bisa dianggap platonik karena ternyata masalahnya platonik, bukan masalahnya ya, inti dari platonik itu bener sebetulnya balik lagi ke trust, tapi secara teknis adalah boundaries. Oh, boundaries ya. Benar. Nah, gue tuh ketika gue baca itu gue baru kayaknya mulai ngerti gitu, kayak mungkin ini yang membuat si cewek-cewek teman-teman cowok gue itu nggak ngamuk ke gue kenapa mereka punya temen gue gitu, karena literally ketika misalnya dia lagi pacaran atau dia udah punya pacar tuh gue bener-bener menjaga jaraknya tuh yang banget gitu, tapi tidak berarti kemudian menghilangkan esensi pertemanannya gitu. Kan ada tuh orang yang kayak dia mah sekarang udah pacaran, gue udah tinggal lah, dia udah bukan teman gue gitu. Gue nggak pernah berpikiran seperti itu gitu. Dia teman gue,
dulu nggak punya pacar, dia teman gue sekarang punya pacar, udah. Menurut gue tuh cuma bedanya di embel-embelnya doang, tapi status bahwa dia teman gue tuh nggak pernah berubah. Nah tapi yang berubah tuh kemudian boundariesnya sih, kemudian kayak gitu. Bener Nah sih, bener banget. mungkin boundaries itulah yang kemudian akan lebih mudah untuk orang percaya nggak sih, gitu loh. Yes, benar, Ya kan, misalnya benar. kayak gue nggak tahu ya apa yang kalian pikirkan soal misalnya gue sama Hari nih ngobrol gitu ya. Mm-mm. Tapi kita tuh kami tuh nggak pernah ngobrol yang flirting, nggak pernah ngobrol yang kayak sengaja ngegodain gitu tuh nggak pernah. Ngobrolnya ya udah kayak Cici sama Ade aja gitu. Cici Karena sama Ade, masalah-masalah hidup gitu ya. karena kita sama-sama udah tahu boundariesnya itu seperti apa. Kayaknya iya. Dan kita juga nge-respect pertemanan ini loh, nge-respect boundaries dan pertemanan ini. Makanya kita juga bener. makanya kita juga enggak mencoba hal-hal aneh gitu. Iya, bener. Omongan lu bener banget. Jadi tulisannya Platonic itu tidak hanya keduanya tuh kemudian memutuskan untuk berteman, tapi mereka tuh menghormati pertemanan itu di atas segalanya gitu. Iya, makanya Iya, gue ngerasa gitu sih. jadi nggak punya rencana untuk flirting atau apa ya, karena gue menghargai friendshipnya tuh lebih dari yang lain gitu. Dan gue juga respect, gue juga menghargai. Dan gue juga menghargai bahwasanya lu kan juga udah punya pasangan nih. Jadi gue juga harus bisa nge-respect lu yang sebagai orang yang sudah punya pasangan. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba tengah-tengah malam gue nelpon lu kayak gimana, kan itu menimbulkan kecurigaan ya. Ya yang jelas gue reject kan. Dan harus lu reject, karena lu juga dan harus lu reject karena lu juga harus respect ke pasangan lu kan, supaya tidak menimbulkan kecurigaan itu ke gua, pasangan lu ke gua. Tapi kayaknya mungkin itu ya Har, mungkin karena gua tuh selalu clear cut sama boundaries gua, jadi kayaknya orang-orang tuh juga kayaknya susah untuk punya alasan untuk curiga gitu. Jadi misalnya misalnya gue deket banget sama Hari pun ya, tapi kalau Hari ngeselin juga gue nggak angkat teleponnya gitu. Maksudnya tuh bukan yang kayak kemudian misalnya gue lagi telepon sama cowok gue, terus Hari kayak Ci pasti gue nggak balas, ya udah nggak balas gitu. Jadi iya benar. Iya nggak sih, gue kan emang kayak gitu kan orangnya, jadi kayaknya susah untuk cowok gue tuh punya alasan untuk curiga gitu kayaknya. Iya. Jadi menurut lu nih Har, setelah kita berdiskusi nih, apa yang menurut lu membuat orang itu akhirnya kekeh mereka nggak akan mau punya pasangan yang punya teman lawan jenis? Menurut lu kenapa? Apa yang buat mereka kekeh? Bukan masalah kekehnya nggak mau punya teman lawan jenis sih. Biasanya bukan punya pasangan yang punya teman lawan jenis gitu. Jadi kayak nggak percaya gitu. Kenapa? Ya karena kecurigaan itu. Ya, mungkin pasangannya ini enggak memasang boundaries yang jelas nih. Dan dia enggak merespek hubungan dia sama pacarnya yang sekarang. Dia enggak respect hubungan pacarannya dia sekarang. Dan dia juga enggak nyuri-nyuri pandang lah, istilah nyuri-nyuri pandang ke teman ceweknya gitu loh. Jadi memang dari tingkah kesempatan. Iya, jadi memang tingkah pasangannya aja yang mencurigakan. Makanya pasangannya ya mau nggak mau ya pasti mencurigai dong si cowoknya ini atau ceweknya ini punya hubungan yang lain gak sama temannya yang lawan jenis itu. Bener sih, kalau kayak temenku itu aku juga nggak bisa nyalain sih kalau dia curiga terus sih sama orang yang punya temen lawan jenis sih. Karena si suaminya itu keganjengan kan. Itu gila sih, udah di cloning semua ya. Ternyata dia punya secara teknis adalah dia punya nomor baru dan dia beli HP baru. Luar biasa nggak? Luar biasa beli HP baru. Ini verdict gue ya. Orang itu kalau mau selingkuh, dia akan bisa memikirkan 1000 macam cara untuk selingkuh. Iya, gue setuju. Jadi nggak peduli dia punya teman lawan jenis atau nggak punya teman lawan jenis, kalau dia mau selingkuh dia pasti selingkuh. Setuju gue. Setelah gue dengar kasus itu fix gue setuju sih. Karena nggak masuk akal loh Har. Lo udah baca semua WhatsApp-nya, lo lihat semua WhatsApp yang di archive. Gue bingung kapan lo sempet kerja. Gue bingung. Gue kalau punya relationship kayak gitu, gue hidupnya nggak bakal tenang sih.
jadinya alasan cowoknya selingkuh pun jadi kayak nyalain ceweknya ujung-ujungnya, ngerti gak sih? Iya. Kayak karena Iya. gue diginiin, karena gue digituin, sedangkan ceweknya kayak iyalah karena lu kayak gitu, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Iya. Makanya menurut gue ya, baik lagi ya. Sebenarnya menurut gue setelah diskusi hari ini, gue jadi ngerti nih, benar-benar ngerti bahwasanya sebenarnya cowok dan cewek itu ya bisa punya hubungan tanpa adanya melibatkan perasaan, hubungan tanpa melibatkan perasaan atau romantic relationship, asalkan dia itu bisa mengetahui batasnya, Iya, sampai iya. mana dan menghargai batasannya itu Di atas supaya segalanya. benar, supaya tidak menimbulkan kecurigaan ke pasangan lu yang sekarang dan kecurigaan ke teman lawan jenisnya juga. Jadi ya friendshipnya akan terus terjaga. Iya sih. Takutnya nanti PHP ya gak sih? Nih raja PHP nih satu ini. Enggak ya. Tapi ya jadi bisa dikatakan seperti itu. Iya. So, apakah cowok dan cewek bisa temenan? Bisa. Jawabannya gue yakin bisa. bisa. Tapi ya balik lagi, asalkan lo harus bisa menghargai boundaries yang kalian bikin itu dan tidak menimbulkan kecurigaan ke pasangan kalian sendiri, supaya relationship kalian bisa tetap aman dan pertemanan friendship kalian yang lawan jenis juga bisa tetap aman dan tetap waras. Kata riset. Yes, oke, mungkin itu aja buat episode hari ini. Jangan lupa kalian bisa streaming Kur Podcast di YouTube, Spotify, ataupun Noise kapanpun dan dimanapun kalian berada, karena kita bakal update setiap episode baru itu setiap hari Jumat jam 7 malam. So, gue Hari dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye. In love